Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayangnya menghimpun hati-hati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bersaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, adik-adik remaja yang malam hari ini kalau dilihat dari berat badan ini sudah di atas standar, ya. Apalagi yang dekat pintu, ya, masya Allah, luar biasa. Ini kalau belum digabung lagi, masya Allah. Ya. Adik-adik remaja putri, malam hari ini kita bersyukur pada malam ke-15 bulan Rajab. Jadi hari ini tanggal 14, malam ke-15. Berarti 45 hari menuju Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik remaja nanti mempersiapkan semua, ya, bekerja sama, berkoordinasi dengan panitia Ramadan. Nanti Ramadan tahun ini di Darussalam, semarak Ramadan tahun ini nanti akan disemarak oleh adik-adik remaja insya Allah. Kalau Ustaz sebut kata hijrah, coba sebutkan apa yang ada di pikiran Anda kalau disebut kata hijrah. Tidak boleh lebih dari 2 kata. Pindah. Pindah. Kita tulis dulu. Ada yang bilang pindah. Apalagi? Tidak boleh lebih dari 2 kata. Hijrah. Apa yang ada di benak? Pergi. Pergi. Apalagi? Lebih baik. Lebih baik. Oke, boleh. Tidak boleh lebih dari 2 kata, ya. Berikutnya. 1, 2, 3, 4. Perubahan. Perubahan. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi, biar ada 5. Ada laki-laki udah jawab 4, perempuan baru 1. Hijrah, apa yang ada dalam benak kalian? Pindah, pergi, lebih baik, perubahan, bergerak. Masya Allah. Ini dia. Nah, itu satu risada ini, ya. Bergerak. Harokah. Al-harokah barokah. Bergerak, berkah. Begitu kata ulama. Jadi kalau orang bergerak itu pasti ada berkah. Air itu kalau cuma diam, cuma 2 sebab. Kalau terkena sinar matahari, dia menguap, hilang. Tapi kalau dia tidak terkena sinar matahari, air yang diam jadi sarang penyakit. Wahai pemuda, jadilah pemuda hijrah yang bergerak. Kalau bergeraknya gede, dia berubah menjadi tsunami. Coba lihat air yang besar. Apa saja? Itulah sebabnya kalau pemuda sudah bergerak, tidak ada yang bisa lagi menghadang. Tapi sebuah negeri butuh 2 komponen utama. Pertama, hamasatus syabab, tapi harus didukung oleh hikmatus suyuh. Semangatnya anak muda didukung oleh kearifan orang tua. Itu baru bangsa maju. Semangatnya anak muda dengan kearifan orang tua. Begitu. Setuju? Jadi 2 ini dulu. Karena bagaimanapun gak ada anak-anak muda, gak ada semangat. Tapi kalau gak ada kearifan tua, kalian akan di masjid. Ini tempat orang tua. Masya Allah. Namanya Masjid Batu Darussalam. Karena isinya cuma orang-orang yang sudah batu-batu, ya, umurnya sudah uzur, matanya sudah kabur,
senangnya pagi-pagi makan bubur, ya. Sudah jarang pergi ke sumur, hobinya di atas kasur, ya. Kuenya kue cucur, masih ingat kue cucur? Itu kuenya tandanya orang-orang itu sudah uzur, sudah dekat ke liang. Kalian yang bilang, bukan Ustaz. Jadi itulah remaja harus ada ini. Semua kata yang kalian sebut, pindah, pergi, lebih baik, perubahan, bergerak, itu semua mewakili kata makna hijrah. Ya, tapi mari kita lihat dalam Al-Quran, kalian akan kaget. Ternyata hijrah dalam arti pindah tempat sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Selesai Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berkata, setelah ini tidak ada lagi hijrah. Jadi hijrah dalam arti pindah tempat sudah tidak ada. Yang ada hijrah dalam arti pindah, pergi, menuju perubahan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Bergerak. Kalau Ustaz bilang pemuda, jawabnya bergerak. Pemuda, pemudi. Ada yang jawab pemudi. Karena pemuda itu identik dengan bergerak. Makanya kalau pemuda cuma dengan gadget, dia tidak mungkin bergerak. Bergerak juga Ustaz, apa? Ya, jempol Ustaz. Pemuda harus bergerak. Adik-adik akan kaget. Ternyata kata hijrah dalam Al-Quran, kata hijrah dalam Al-Quran ini diapit dengan kata, lihat deh, hijrah diapit dengan kata iman dan diapit dengan kata jihad. Masya Allah, ini dia. Kata iman, kata jihad, kata hijrah. Di Indonesia kata-kata ini tidak ada terjemahannya. Semua kata yang ada di Quran ini oleh bangsa kita diterjemahkan sebagaimana kata asalnya. Karena saking takutnya salah mengartikan tiga kata ini. Quran surat 8 ayat 72. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Masyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Jadi kata hijrah diapit dengan status. Iman itu status. Ya. Mohon maaf deh, apapun dirimu, statusmu tidak boleh kau rusak. Karena tanpa status tidak akan connect. Kalau belum register, kamu tidak akan connect dengan orang lain. Betul? Iman itu status. Register dulu. Apa registernya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang membuat dia menjadi Sulaiman, bukan Salomon. Itu yang membuat dia Ibrahim, bukan Abraham. Itu yang membuat dia Aisyah, bukan Austin. Begitu. Ya. Jadi hijrah itu diapit oleh pertama status. Ya. Yang kedua dia diapit oleh apa yang disebut dengan jihad. Jihad itu lambang puncak amal dalam agama Islam disebut jihad. Adik-adik, Ustaz akan menyampaikan 5 syiar pemuda hijrah. Ya, sampai kalian menemukan kata ini. Apa? 5 syiar pemuda hijrah. 1. Allahu ghayatuna. Al-Quran. Allahu ghayatuna. Ar-Rasul qudwatuna. Ya, adik-adik sekarang zaman tidak perlu menulis, cukup difoto. Gitu dia. Itu namanya itu. Al-Quran dusturuna. Yang keempat,
Al-jihad sabiluna. Dan yang kelima dia apa ini? Al-mautu fi sabilillah. Asma amanina. Allahu ghayatuna. Pemuda Islam harus sampai di sini. Allah tujuan hidup kami. Ar-Rasul qudwatuna. Rasul teladan hidup kami. Al-Quran dusturuna. Al-Quran pedoman hidup kami. Al-jihad sabiluna. Jihad semangat juang hidup kami. Dan yang terakhir, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Gugur di jalan Allah cita-cita tertinggi kami. Masya Allah. Takbir. Ustaz, ada syairnya, ada ini. Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-Quran dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, gugur di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Takbir. Semangat begitu. Begitulah rema pemuda hijrah. Begitu. Sepakat dulu sampai di sini? Sepakat. Ini baru bilang pemuda hijrah. Dikawal oleh iman, kemudian dikawal dengan semangat jihad. Makanya kalau ada orang tua menyerah itu biasa, tapi kalau ada pemuda menyerah itu binasa. Kalau ada orang tua sholat di saf pertama itu biasa, tapi kalau ada anak muda sholat di saf pertama itu baru bilang amazing. Masya Allah. Begitu. Ya, itu pemuda hijrah. Sekali lagi kita sepakat, tidak ada lagi hijrah pindah kata Rasul setelah Nabi berada di Madinah. Itulah sebabnya adik-adik kalau kalian bertanya, Ustaz, bagaimana karakter pemuda hijrah? Kami punya iman, karena itu status kami. Ya, sebaik apapun Abraham, ingat status dia tidak perlu punya status. Apakah kami boleh meninggalkan dia? Tidak harus. Kau boleh berkawan dengan dia. Kau boleh berbuat baik dengan dia. Kenapa? Karena bagaimanapun Abraham itu adalah objek dakwahmu. Tunjukkan keislamanmu, tunjukkan kebaikanmu, tunjukkan toleransimu, tunjukkan kasih sayangmu. Lalu dia bertanya, Ibrahim, kenapa kau baik sama aku? Wahai Abraham, karena aku ayam pemuda hijrah. Begitu. Karena aku ayam Muslim. Fashhadu bi annana muslimun. Saksikanlah saya orang Muslim. Nggak boleh kemudian kenalan ada orang banyak, ada bule. Nama kamu Ibrahim, pas kenalan mainnya Abraham. Ya Allah. Kenapa? Nggak enak Ustaz, soalnya itu banyak orang bule. Ya. Fashhadu bi annana muslimun. Nah, malam hari ini supaya kalian punya apa ini Ustaz? Punya semacam spirit, Ustaz akan berikan 3 modal malam hari ini. Kalian jadikan sebagai spirit pemuda hijrah, benteng yang paling kuat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena pemuda itu selalu saya katakan, pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Setiap kali ada pemuda datang ke masjid, kata Erdogan, itu berarti masa depan Islam masih ada.
Tapi ketika tidak ada lagi pemuda di masjid, masa jemaat Islam runyam. Maka pemuda identik dengan masa depan. Ya, the young is the future. Pemuda identik dengan masa depan. Begitu. Makanya kalau ada orang kita bertanya, siapa namamu? Jawab, namaku masa depanmu. Seperti itu. Ya, nama tak penting, tapi kau pastikan apa adalah masa depanmu. Begitu. Tanpa aku, runyam hidupmu. Masya Allah. Tapi kalau dia senyum, senyummu merobekkan tongku. Masya Allah. Ya, adik-adik, kita akan mulai. Nah, ini lebih serius lagi. Ini Ustaz beri bekal, karena kalian harus punya pondasi. Pondasinya ini. Camkan baik-baik. Allahu ghayatuna. Allah tujuan kami. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Masya Allah. Setiap kali kita sholat, kita berjanji. Kenapa? Allahu ghayatuna. Ar-Rasul qudwatuna. Rasul teladan kami. Ya, Al-Qur'an dusturna. Ya, ngaji itu pakai Quran. Kenapa? Pedoman kami. Al-jihad. Anak muda harus bilang gak ada jihad. Kalau orang tua nggak mungkin ada jihad. Ya, anak muda kalau jihad. Ya, sabiluna. Jalan juang kami. Pemuda itu harus punya spirit begitu. Ya, berakit-rakit ke hulu, berani kemudian. Ya, sulit-sulit dahulu, insya Allah berhasil kemudian. Begitu. Jangan pakai pemuda masa lalu. Hidup foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kita makelo. Gak ada orang muda foya-foya, tua kaya raya. Gak bisa. Iman bukan warisan. Nabi Nuh 950 tahun, tapi anaknya Kan'an, Ya'am, semuanya mereka tidak mengikuti. Makanya laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah pemuda yang mengatakan ini bapakku, bapakku kiai, bapakku nabi, bapakku jenderal. Bukan itu pemuda. Ya, walakinal fata man yaqulu ha anada. Tetapi yang disebut pemuda yang berkata inilah karyaku. Saya pernah dipanggil tentara gara-gara ceramah. Usia kalian ini saya ikut lomba pidato. Ada tentara, ada polisi. Di zaman Pak Harto, Soeharto boleh ngomong di zamannya, Soekarno boleh bicara zamannya. Oh, selesai ceramah turun dipanggil oleh orang. Saya katakan saya tidak menghina Soeharto, saya tidak menghina Soekarno. Tapi zaman sekarang ada zaman kamilah generasi Z. Generasi apa sekarang? Masih X apa dari Z? Z. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, ini prinsip yang harus kalian. Waktu 20:35. Sekarang kita masuk. Apa bekal Ustaz yang kami harus siapkan? Ini bekalnya. Lihat baik-baik. Kalau itu Ustaz tidak hapus, ya. Nanti kalian tinggal tulis saja itu. Allah tujuan kami. Rasulullah teladan kami. Al-Quran pedoman kami. Jihad jalan juang kami. Gugur di jalan Allah, cita-cita tertinggi kami. Nah, itu pemuda hijrah. Pemuda hijrah.
Ini kalau sampai menjadi darah jiwa kalian di hari kiamat, semua jamaah Darussalam akan masuk surga karena ada kalian. Jika ada satu pemuda yang sampai mati dia di jalan Allah, maka Allah beri dia kesempatan membawa 70 anggota keluarganya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 kali 70 berapa kilo? Berapa itu? Hah? 1.400 orang yang akan kalian bawa ke dalam surga kalau kalian sampai gugur di jalan Allah. Itulah pemuda hijrah. Ustaz, bagaimana kami bisa membawa 70 orang anggota keluarga? Ya, 70 itu kakek, nenek, masya Allah, istri, bertua masuk kaya tuh. Kalau dia minta mahal, mungkin enggak ya. Kalau dia baik, masuk ya, seperti itu. Adik-adik, Ustaz beri kalian 3 huruf, kalian camkan 3 huruf karena ini bekal pemuda hijrah. Ya, Ustaz sebut dengan 3 huruf nih. T, S. 1. Ini bekal yang harus kalian gunakan. Kalau ingin jadi pemuda hijrah, lihat ya. 1. Terus terang. Ini. Terus terang. Jadilah pemuda hijrah yang suka berterus terang. Kok bisa Ustaz? Orang yang berterus terang hidupnya terang terus. Ustaz, apa maksudnya? Dalam bahasa agama disebut sidik, benar, lurus. Bahasa Nabi jujur. Tapi kita ngaku kita bukan orang jujur. Betul? Pernah bohong? Pernah apa sering? Nah, itu. Kalau kalian ingin selamat, jadi pemuda hijrah, nomor 1, sering-seringlah berterus terang. Jujur memang kami ngaku Ustaz berat, tapi berterus terang harus. Semua masalah akan cepat selesai kalau kalian sering berterus terang. Masya Allah. Makanya kalau orang tua tanya, jawab apa adanya. Kenapa Ustaz? Saya ingin hidup saya lurus, maka saya mau berterus terang. Kalau jujur terlalu berat, bro, betul? Allah. Tapi kalau kamu berterus terang, enak. Hari ini, kenapa orang tua jantungan? Karena anak-anaknya misteri baginya. Tidak sedikit orang tua tidak mengenal siapa Anda. Pak Haji, anak bapak itu siapa? Nggak tahu tuh Ustaz. Dulu saya kenal, sekarang kagak Ustaz. Kenapa bisa begitu? Karena Anda tidak mau berterus terang. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, wajib atas kalian mau berterus terang. Orang yang suka berterus terang, maka dia selalu dalam kebaikan dan pada akhirnya tempatnya surga. Wa iyyaka wal kadziba, tinggalkan, jauhi dusta. Pemuda hijrah, yes. Dusta, no. Jadi kalau kamu ingin memulai Ustaz, gimana kami memikul beban pemuda hijrah? Cuma 1 mulai. Mulailah dengan spirit berterus terang. Karena biar hidup terang terus. Ini bukan iklan. Jadi banyak orang itu hidupnya akhirnya beban. Kenapa? Pencitraan. Lipstick, apa ini? Segini, masya Allah. Pas dia begini, adiknya lewat itu begini, masya Allah. Udah kayak kom kali kom. Ya, coba kita lihat. Jadilah apa adanya. Remaja itu gak usah ada pencitraan. Remaja itu bergerak, remaja itu berbuat, remaja itu beramal. Maka dimulai dari spirit
terus terang. Di Bogor ada toko namanya Bintang Terang. Ya, kalau cuma jadi bintang, tapi kalau gelap buat apa? Tapi kalau bintang terang, masya Allah, walaupun cuma satu, tapi kalau dia bintang terang, dia menaungi alam dunia ini. Begitu. Jadi kalau wanita bertanya, Ustaz, pria seperti apa yang menjadi idolaku? Kau carilah pria yang mau berterus terang. Karena semua wanita itu tertipu dengan pria-pria pencitraan. Aku bapaknya pengusaha, pakai Mercy, pakai BMW, ternyata rental. Iya, rental. Dan itu sudah jadi biasa. Ya, Ustaz kalau mau ceramah di mana, kelihatan ini yang rental, minimal pakai Pajero, pakai Camry, supaya apa? Keren juga Ustaz. Pakai apa salah? Ustaz parkir di belakang. Tapi kalau kita bawa Mercy, minimal Pajero, Ustaz di sini, masya Allah. Kunci tinggal serahkan, tidak usah kita parkir. Mereka parkir. 50.000 kok nggak mahal? Begitu. Ini mah Avanza. Beda Alfa dengan Avanza. Walaupun sama-sama Toyota. Mulai hari ini, camkan baik-baik. Sampai kalian berhasil, kalian nanti akan ingat Ustaz Yasir. Oh, ini yang membuat saya berhasil. Apa? Berterus terang. Itu dia. Coba Ustaz tes. Sudah makan belum? Berterus terang. Sudah makan belum? Sudah. Maghrib tadi sudah makan? Oh, belum? Belum. Harus terus terang remaja. Gitu. Habis maghrib sudah makan belum? Belum. Masya Allah. Ada makanan, mantap, ada katanya, masya Allah. Pemuda hijrah berterus, biar hidupmu terang terus. Ustaz, ada doanya nggak Ustaz? Biar hidup kita terang terus. Ada doanya. Ya, Quran surah 17 ayat 80, ayat 79 ayat orang tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di antara waktu malam jangan tidur terus, bangun karena tergolak tahajud. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, agar Tuhan mengangkat kamu ke derajat pemimpin, derajat mulia. Itu orang tahajud. Tapi di ayat 80 doa hidup. Doa hidup, tulis doa hidup. Apa itu Ustaz? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa. Ya Allah, masukkan aku dalam segala urusan dengan jalan masuk yang benar. Ya Allah, keluarkan aku. Ahlan wa sahlan. Ya, silakan duduk. Jaga jarak. Keluarkan aku dari semua permasalahan dengan jalan keluar yang benar. Adik-adik lihat doanya. Masuknya benar, keluarnya benar. Apa yang terjadi? Kalau kalian selalu berada di atas jalan yang benar, baru boleh kalian minta. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Anugerahkan untukku kekuasaan, tapi kekuasaan yang menolong. Masya Allah. Adik-adik, kalau bercita-cita jangan takut. Minta cita-cita tertinggi apa yang kamu inginkan. Dan cita-cita itu hanya akan terwujud jika kamu selalu berterus terang. Asfar, tadi habis maghrib udah makan belum? Belum. Karena pertanyaannya cuma makan Ustaz. Pasti jawabnya belum semua. Coba lihat. Mulai hari ini dan besok dan seterusnya, ya, Ustaz sampaikan ingat, nasib hidupmu
Sukses hidupmu mulai dari ini. Apa itu? Berterus terang. Itu dia. Ya. Apalagi kalau orang tua tanya, orang tua itu sanggup menyelesaikan masalahmu deh. Tapi kenapa dia tidak sanggup menyelesaikan masalahmu? Karena engkau tidak menjadi anak baginya, tapi kau cuma menjadi misteri baginya. Bapak menganggap anak kayak hantu. Ya, kenapa? Pak, itu anak ini juga Ustaz. Tak tahu dia ini apa. Kenapa? Karena kau tak mau berterus terang. Jadi kalau kau ingin sukses, ingat kalimat ini. Berterus teranglah agar hidupmu terang terus. Ustaz, gimana masalah kau saya? Hijrah, tinggalkan, pindah, tetap bergerak, lebih baik perubahan. Maka kalian sekarang Ustaz titip, ya, mulai dari apa Ustaz? Mulai dari berterus terang. Ustaz yakin 10 tahun yang akan datang pemimpin akan lahir dari pemuda-pemuda masjid, karena kalian dulu diberkahi oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dan masa depan kalian semua sejarah, sejelek-jeleknya, senakal-nakalnya pemuda di masjid, itu hari tuanya bahagia. Karena itu garansi. Hidup siapa yang beri? Allah. Jaminan hari tua Allah, jaminan kesehatan Allah, jaminan rezeki Allah. Maka tetaplah di masjid. Gitu. Setelah itu kau bergerak, kau sekolah, selesaikan studi, pekerjaan segala macam. Tapi kalau kau sudah mulai dari berterus terang deh, sama dengan gelap. Lihat di luar gelap, gelap. Jangan lihat baju Ustaz, memang itu gelap. Tapi kalian lihat, sebentar fajar menyingsing, matahari terbit, harapan itu pasti apa? Begitu. Pemuda punya keyakinan hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, seperti itu. Ya, makanya kalau ada orang ditanya, siapa namamu? Aku. Harapan masa depan. Yang kedua, apa Ustaz? Ini satu, dua. Yang kedua, terima kasih. Pemuda hijrah harus tahu kalimat ini. Karena kau lahir bukan dari lubang batu, kau datang di bumi bukan dari sebuah selokan, kau lahir dari rahim yang mulia. Maka kau tak boleh melupakan kalimat ini. Apa? Terima kasih. Orang Inggris bilang apa? Orang Tionghoa bilang apa? Shush. Kalau kami di generasi tua, kamsi. Itu Cina yang masih susah. Ya, kalau Cina udah kaya, apa? Shush. Orang Arab bilang apa? Syukra. Gak usah tambah, makmul. Oh, saya terima kasih. Ya. Orang Perancis bilang, hah? Bukan nasi, hatur nuhun. Ya, merci. Orang Jerman bilang danke. Orang Jerman matur suhun. Jerman, ya. Mana Ustaz jajaran kauman, ya, Masya Allah. Dek, Ustaz bilang deh, mau jadi pemuda hijrah ini bekal yang kedua. Setelah kau berterus terang, hidupmu terang terus, maka yang kedua kau harus punya bekal ini. Apa Ustaz? Berterima kasih. Orang yang hidup dengan prinsip ini, rizkinya tak terbendung. Kau tanya bapak kalian, kau tanya orang tua kalian, kenapa rizki pada ayah seperti ini? Karena ayah selalu berterima kasih. Terima kasih itu deh bahasa manusia. Bahasa langitnya syukur. Dan dalam Al-Quran coba lihat surat Luqman. Apa kata Allah? Surat Luqman, surat 31 ayat 14. Apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apalagi ibunya, mengasuhnya dalam keadaan susah, wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Ya, 9 bulan 10 hari
Dia melahirkanmu berkembang hidup dan mati. Ya. Apa kata Allah? Anishkurli, supaya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih pada kedua orang tua. Pertanyaannya hari ini, kaum pemuda hijrah, apa yang telah kau berikan pada orang tua? Kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Ini anak saya bagaimana? Itu berarti kalian belum memberikan terima kasih. Terima kasih. Datang ke orang tua, ayah, bukan aku berjanji, tapi aku akan, insya Allah, aku akan berusaha ya, biar aku dianggap anak yang mampu berterima kasih. Orang tua, dek, jangan ikut anak-anak yang durhaka. Dia datang ke orang tuanya, mana duit? Buat apa? Beli handphone. Handphone apa? Ya, iPhone terbaru. Berapa harganya? 21.500.000. Masya Allah deh. Duit dari mana? Mama gak punya duit. Makanya jangan lahirkan saya kalau gak punya duit. Ini anak yang tidak tahu berterima kasih. Ustadz ini pemuda hijrah selalu berpikir ini. Ya, selalu berpikir ini. Ya, apa yang bisa aku perbuat untuk orang tua? Anishkurli walidayya. Orang tuamu tak ingin dia dibangunkan istana. Orang tuamu tak ingin dibangunkan rumah mewah, mobil mahal. Orang tua cuma bikin kau berhasil. Jangan kau bikin mereka khawatir. Jangan kau bikin mereka tak tidur. Jangan kau bikin mereka menangis. Buatlah mereka menangis, tapi air matanya air mata hangat, bukan air mata dingin. Apa Ustaz air mata hangat, air mata dingin? Kalau air mata dingin berarti dia bersedih. Kalau air mata hangat berarti dia bangga pada anaknya. Saat kau diwisuda, dia datang, dia menangis. Ya Allah, amanatnya berhasil. Ya Allah, dia diwisuda. Saat kau menikah, dia menangis. Ya Allah, dia siap memikul tanggung jawab. Saat kau duduk menjadi seorang pejabat dilantik, dia akan menangis. Kenapa? Ya Allah, amanatmu telah kau berikan pada putraku. Begitu. Di dunia ini cuma ada satu manusia yang disebut penduduk langit, namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah satu-satunya penduduk langit tapi tinggal di bumi. Penduduk langit, KTP-nya bumi. Kenapa? Karena saat dia meninggal, begitu banyak orang yang memandikannya, mengkafaninya, mengantar jenazahnya, padahal orang yang tinggal dengannya tidak mengenal orang-orang itu. Kata Umar, itulah para malaikat yang turun dari langit mengurus jenazah penduduk langit. Dialah Uwais Al-Qarni. Apa profesinya? Penggembala kambing. Dan itu bukan profesi yang berarti terhina. Dia tidak mencuri, dia tidak mengambil hak rakyat, dia tidak memotong bansos. Ya, dia bekerja walaupun hidupnya pas-pasan. Tapi hidup pas-pasan itu mantap. Mau beli mobil pas, mau keluar negeri pas, mau umroh pas, mau menikah pas, lanjut S2 pas, bikin rumah pas, cukup pas. Jadi jangan kau katakan gimana dirimu, pas-pasan banget Ustaz. Alhamdulillah. Itu hidup enaknya pas-pasan. Di hari kiamat susunya gampang. Yang berlebihan dihisab terlalu lama. Ya, pas-pasan. Coba nanti kalian, pemuda itu hidupnya begitu pas-pasan. Mulai dari kuliah, makan, apa semua pas-pasan. Tapi terus. Karena tidak ada makanan yang bisa bertahan lama setelah melewati tenggorokan. Tidak ada pakaian mahal setelah bisa bertahan lama setelah dipakai. Tidak ada pejabat yang tahan bertahan lama. Pasti turun juga. Maka pemuda harus ingat, berterima kasih. Ustaz, apa amalan Uwais Al-Qarni sampai dia begitu? Satu, dia adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang apa? Mengajak ibunya dengan cara apa? Pergi haji, digendong ibunya dari Yaman menuju Makkah. Bukan keringat yang keluar, tapi darah berceceran. Masya Allah. Ketika melihat Ka'bah, ibunya berdoa. Ya, Masya Allah. Kata Uwais Al-Qarni, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kata ibunya, kau tak minta dosamu diampuni.
aku tak butuh. Yang penting ibu masuk surga, ridho ibu sudah cukup bagiku. Allah. Adik-adik masih punya ibu? Masih punya ibu? Saya beritahu deh, kalau kau ingin sukses, jangan pernah membuat ibu khawatir. Jangan pernah membuat ibu menangis. Jangan pernah membuat ibu sedih. Apalagi apa dia buatkan air susunya, kecuali kau tak pernah meminum air susu ibu. Selesai hidupmu nak. Selesai hidupmu. Selesai hidup. Alqamah rajin ibadah, rajin ibadah. Dia malam dia bangun tahajud. Ketika ibunya memanggil, dia memilih melanjutkan ibadah daripada menjawab panggilan ibunya. Apa yang terjadi? Fitnah datang. Seorang wanita tak baik mengaku hamil karena hubungan gelap dengan Alqamah. Sampai pada akhirnya masyarakat dikumpulkan. Pemuka agama mengatakan tunggu sampai wanita itu melahirkan. Kita lihat bayinya. Apa yang terjadi ketika bayinya itu lahir? Alqamah sudah disiapkan api yang siap membakar Alqamah. Tapi karena Alqamah itu orang soleh, pada akhirnya bayi Alqamah bisa berbicara. 7 bayi yang bisa berbicara di muka bumi. Selain Nabi Isa alaihissalam, Ashabul Ukhdud, seorang bayi yang dipikul oleh seorang ibu. Ketika akan masuk ke api, si ibu itu takut. Kata bayinya, wahai ibu, janganlah kau bimbang, kau berada di atas jalan kebenaran. Maka si ibu itu masuk ke dalam parit api. Ashabul Ukhdud. Salah satu bayi yang bisa berbicara adalah bayi yang menyelamatkan Alqamah. Si bayi itu berkata, bapakku bukan Alqamah, bapakku pengembala kambing. Karena malam itu wanita yang tak baik itu menggoda Alqamah, tapi Alqamah tak bergeming. Jangankan wanita itu, panggilan ibunya aja dia tak menyahut. Maka kemudian fitnah. Tapi apa yang terjadi? Nasi sudah menjadi bubur, Alqamah sudah terlanjur difitnah, musolanya sudah diratakan dengan tangan. Itu karena apa? Tak menyahut panggilan ibu, padahal dia bukan main game. Dia lagi ibadah. Main ibadah aja. Kalau tak memenuhi panggilan orang tua, bisa bahaya, apalagi kalau lagi main game. Itulah sebabnya adik-adik Ustaz pesankan, spirit hidup yang kedua ini kalian jaga baik-baik. Ustaz tidak mau beri macam-macam kalian. Apa? Ustaz tanamkan pada diri kalian, tanamkan di hati, di pikiran, di hati, di jantung. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, apa yang kau berikan pada orang tuamu sebagai rasa terima kasih? Dalam hadis Bukhari, apa kata Rasul? Sekali hentakan tarikan napas seorang ibu ketika melahirkanmu, itu takkan bisa kau balas sekalipun kau gendong ibumu 40 tahun pergi haji. Makanya Uwais Al-Qarni itu menjadi manusia penghuni langit, tinggal di bumi karena dia menggendong ibunya pergi haji dari Yaman ke Makkah dengan cara apa? Menggendong. Kok bisa Ustaz? Karena dia selama 8 bulan memelihara seekor lembu. Lembunya dia taruh kandangnya di gunung. Tiap hari kalau makan dan minum dia gendong dari atas ke bawah, bawa ke atas. Orang berkata, buat apa? Ternyata dia lagi latihan fisik selama hampir setahun. Ketika lembunya sudah 100 kilo lebih, dia lakukan terus menerus. Maka ketika dia menggendong ibunya, perjalanan dari Yaman ke ini, maka dia lakukan dengan kemampuan. Kuat, tapi darah tidak bisa dihentikan. Bercecer darah, tapi dia berlanjutkan. Masya Allah. Terima kasih. Kalau kamu tanya sama Ustaz, biar kuliah saya berhasil, karir saya berhasil, cuma satu deh, muliakan orang tuamu. Jangan bikin dia sakit hati, jangan bikin dia menangis, jangan bikin dia khawatir. Kau tak pulang, boleh kau tak pulang, kau telepon. Beb, kalau panggilnya beb, biasanya kalau dulu kan babe, sekarang dipotong satu huruf, beb. Ayah, aku tak pulang malam ini. Di rumah sama kau menginap. Di rumah si fulan. Di mana itu? Di wilayah ini. Ada nomor teleponnya, ada. Baik. Jangan matikan handphone. Baik. Dia tenang. Jangan kau tak pulang, kau tak beri kabar. Dek,
orang tua tuh paling takut kalau anaknya tidak ada kabar, apalagi anak perempuan. Ayam saja, ayam kalau maghrib orang tua mana ayam saya, pusing dia, apalagi anak gadis. Jadi sekali lagi kalau kau bertanya, Ustaz, bagaimana kami lakukan ini? Prinsipnya berterima kasih, ya. Dan jangan coba-coba berkata pada orang tua. Bapak mau begitu-begitu aja. Bisa kalau bapak ngomong diam aja, nikmati berumah itu. Kenapa? Desak-desak nikmati aja. Kenapa? Karena ketika kamu kecil, kamu ngomong apa adanya, bapakmu nikmati walaupun gak masuk akal kamu kecil. Betul? Betul? Makanya ketika orang tua makin tua, dia ngomong semakin kemau. Aduh ayah, ini gak ada korelasi, ini gak substansi. Kata si ayah, kita namun substansi. Gak usah deh seperti kau kecil, ayahmu yang begitu ketawa. Ayo ini. Coba lihat. Kalau dulu kau kecil, kau minta es dibeli, kau minta jajan dibeli. Coba kalau ayah pakai substansi. Ayah minta es, gak substansi deh. Gak pernah si ayah berkata begitu pada bayinya. Makanya ketika orang tua menyampaikan sesuatu, gak usah berpikir substansi, apalagi korelasi, apalagi efisiensi. Kenapa? Karena dia sudah korupsi. Ya Masya Allah. Giginya korupsi, rambutnya korupsi, Masya Allah. Uzur, matanya kabur, kuenya cucur, makanannya kubur, tinggalnya kasur. Udah begitu orang tua. Maka saya bisa titipkan, beda anak perempuan, anak laki. Anak laki tidak pernah pensiun mengurus orang tua, tapi anak perempuan, kau pensiun mengurus orang tuamu ketika kau menikah. Terus Ustaz, apa yang saya dapatkan? Karena kau menikah on mission. Ketika kau menikah, kau berbuat baik pada suamimu, kau bersabar dengan suamimu, maka kedua orang tuamu punya kapling di surga. Itulah kelebihan seorang wanita. Memang dia tak mengurus orang tuanya, dia tak mengurus ibu bapaknya, tapi dia berbakti pada suaminya, orang tuanya dapat kapling di surga. Tapi kita anak laki-laki, setelah kita menikah, maka kita bertambah tanggung jawab. Tadinya 2 orang tua, maka 2 orang tua dari istri kita. Itulah sebabnya laki-laki disebut qawwam, ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki penanggung jawab terhadap para wanita. Kalau kau ingin memikul tanggung jawab, camkan terima kasih. Yang terakhir, pas jam 9 lewat 10. Apa yang Ustaz? Yang ketiga adalah ini paling berat. Apa deh? Bukan begitu bilangnya. Apa deh? Dek, berhasil itu tidak seperti membolak-balikan tangan. Tidak begitu berhasil. Orang yang gagal bukan tidak berhasil. Orang yang gagal karena dia tidak bersabar, padahal keberhasilannya sebentar lagi. Makanya kenapa di Quran terulang-ulang ayatnya, Innallaha ma'as sabirin. Allah always, Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Cita-cita itu kuncinya sabar. Masa depan itu kuncinya sabar. Ketika Anda tidak bersabar, jatuh duluan. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Siapa tuh ulul azmi? Ulu yang punya, azmi tekad yang kuat. Siapa mereka? Nuh. 950 tahun itu berdakwah, belum tambah waktu usia yang lain. Dia diangkat jadi nabi 300 tahun, tambah 950 tahun, 1250 tahun. Berapa orang yang ikut Nabi Nuh? 80 orang, tidak termasuk istri dan anaknya. Apakah gagal? Karena kita cuma disuruh, hasilnya terserah Allah. Begitu juga meraih cita-cita, berusaha, hasilnya falyatawakkal 'ala Allah. Bagaimana supaya bisa Ustaz? Sabar. Gak bisa deh, gak bisa.
Apapun kalau nggak sabar, ya nggak bisa. Nuntut ilmu, sabar. Makan aja, sabar. Nggak bisa. Makan itu pelan-pelan, ya. Haus, sabar, ya. Nggak bisa. Gimana caranya itu? Nggak sabar. Ya. Ustaz, Allahu Akbar, Bismillah dulu deh. Begitu. Adik-adik sekalian, sabar deh. Gak ada cita-cita yang bisa kau raih kecuali dengan kesabaran. Dan sabar yang paling berat itu adalah, Ustaz mau terus terang sama kalian, bersabar dengan orang tua. Betul? Bersabar dengan orang tua. Ya, Ustaz beri satu ayat pada kalian supaya kalian bisa bersabar dengan orang tua. Dia mau ngomong apa, pokoknya kalau dia ngomong gak usah dibantah, iya aja. Kecuali dia minta apa? Terus gimana menurutmu? Apa? Ayah, menurut saya korelasinya tidak ada. Buyar semuanya. Tapi kalau dia nggak punya pendapat, ya usah. Sabar, ya. Kenapa? Karena di antara ketentuan qada, ketetapan yang Allah buat dalam Al-Quran, coba lihat Quran surah 17 23 24, ya. Qada apa ini? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah di muka bumi yang secara langsung dua. Satu, Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. Yang kedua, wabil walidaini ihsan. Dua ketetapan Allah di muka bumi. Berbuat baik pada orang tua. Ustaz, bagaimana berbuat baik? Imma yablughanna indakal kibara, kalau dia sudah mulai sampai usia tua, fala taqul lahuma uf, jangan kalian berkata-kata wala tanharhuma, jangan membentaknya, wa qul lahuma qawlan karima. Terus gimana Ustaz? Enggak boleh bilang enggak boleh membentak, cuma boleh bicara dengan kata-kata yang mulia. Enggak boleh manggil ayat terus dahak, ya Allah, itu paling mulia, ya Allah. Kalau mah priangan ayah, ya, terus tua, masya Allah, ya, halus Ustaz sampai begitu. Dan itu bisa begini kalau kalian sabar. Itu dia. Ustaz, memang apa yang kami dapatkan kalau kami sabar? Kalian mau cari tahu? Saya tanya sama kalian, ada nggak promosi dari provider, ya, pulsa unlimited? Ada nggak? Apakah unlimited tidak perlu beli lagi, Pak? Tetap masih beli lagi kan? Berarti tidak bisa disebut unlimited. Di dunia ini yang unlimited cuma satu. Mari kita lihat Quran surah 39 ayat 10, Az-Zumar ayat 10. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, hanyalah orang-orang yang sabar sajalah kami balas pahala mereka unlimited, tanpa batas. Jadi kalau dengan orang tua, Ustaz, sampai kapan kami bersabar? Sabar deh, karena balasannya tanpa batas. Tapi Ustaz, saya juga punya cita-cita, saya punya keinginan, ya, seorang pemuda datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya laporkan orang tua ini, dia makan di rumahku tanpa izin, dia masuk ke rumahku tanpa izin. Kata Rasul, mana orang tua itu? Sudah pergi ya Rasul. Panggil orang tua itu. Tiba-tiba orang tua itu dipanggil. Maaf ya Syekh, ada apa? Rasul memanggilmu. Baliklah orang tua itu. Ya Rasul, ada apa? Wahai orang tua, pemuda ini komplain. Kau masuk ke rumahnya tanpa izin, kau makan di rumahnya tanpa izin. Ya Rasulullah, aku jelaskan kepadamu, dia adalah putraku ya Rasul. Nabi berbalik ke pemuda tadi dan berkata, catat baik-baik, bagaimana kalian memandang orang tua? Bagaimana kalian menghitung-hitung dengan orang
Bagaimana kalian menghitung-hitung pemberian kepada orang tua? Apa kata Rasul kepada pemuda tadi? Anta wal mal diadika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Jadi deh, Ustaz beritahu sama kalian, kalau nanti kalian berhasil, kalian jadi pengusaha, kalian jadi pegawai, kalian jadi entertain, kalian jadi wirausaha, kalian punya uang, ayahmu tidak akan pernah meminta uang itu. Yang akan meminta emakmu, pasti, karena dia berhak. Karena kau numpang di perut ibumu tanpa pernah kau bayar, bapakmu tidak akan pernah meminta uang padamu. Ketika ditanya kenapa ayah tidak pernah minta uang pada saya, keluarlah hadis tadi, anta wal mal diabika, karena dirimu dan hartamu milik ayah. Kau sekolah dari sana, kau berjuang dari sana, dari ayah. Maka ketika kau berhasil, jangan pernah kau pikir orang tua bukan minta. Kalau ibu pantas, karena dia yang melahirkanmu. Si ayah saya repot apapun dia tidak akan minta padamu, karena dia ingat hadis tadi, anta wal mal, dirimu dan hartamu. Jangankan hartamu, dirimu, liatika, milik bapakmu. Itulah sebabnya namamu tidak pernah boleh kau ganti bin yang baru. Siapa yang berubah binnya, maka Allah melaknat dunia dan akhirat. Adik-adikku sekalian, ini pesan Ustaz kepada kalian. Ya, jaga prinsip. Pemuda hijrah punya 3 prinsip. Pertama, berterus terang. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, sabar. Itu harus ada pada diri kalian. Kenapa? Masa depan itu milik kalian, insya Allah. Pemuda Islam, yes, berterus terang, ya, berterima kasih, sabar. Insya Allah TPS pegang, mudah-mudahan jadi motor hidup kalian untuk menyongsong cita-cita mulia kita bersama. Amin ya rabbal alamin.